Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 16 Mei 2022, adalah ekspresi beriman. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami, untuk undangan suci-Mu guna merenungkan sabda-Mu pagi ini. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, badan atau tubuh kita manusia adalah wadah ekspresi diri kita. Jika kita merasa sedih, kita akan menangis. Jika kita merasa senang, kita akan tertawa, tersenyum dengan riang atau terbahak-bahak. Jika kita marah, maka akan terlihat bahwa muka kita itu berubah keras, merah padam, merengut, dan ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kemarahan, gigi gemeretuk, dan seterusnya. Semua rasa yang kita rasakan, baik marah, sedih, kecewa, dan bahagia, itu ada di dalam pikiran kita dan hati kita. Semua rasa itu tidak tampak dan tidak kasat mata, tetapi yang terlihat atau yang nampak adalah ekspresi wajah atau bahasa tubuh kita yang mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ekspresi tersebut selalu sejalan atau berbanding lurus dengan perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu kalimat kunci yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil kita hari ini adalah demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalimat ini paling tidak menyatakan dua hal penting. Yang pertama, iman kita akan Kristus ada di dalam diri kita. Tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah.
Ekspresi kita melalui tindakan beriman akan menunjukkan bahwa kita sungguh beriman kepada Yesus Kristus atau tidak. Maka ekspresi kita seperti ikut misa, selalu berdoa, rosario, novena, devosi-devosi lain, atau ekspresi lain seperti menolong sesama, membagi sembako kepada yang membutuhkan, membantu orang buta untuk menyeberangi jalan. Pendek kata, segala sesuatu yang kita lakukan yang mengungkapkan cinta kita atau iman kita kepada Kristus, dan itu kita tunjukkan dalam kasih kepada sesama, mengungkapkan iman dan percaya kita yang ada dalam diri kita. Semua ekspresi beriman menunjukkan cinta kita kepada Allah dan kepada gerejanya, kepada sesama kita. Yang kedua, ekspresi cinta kita menyatakan bahwa kita memiliki Allah dan Allah mencintai kita. Cinta selalu resiprok, dua arah, saling. Kita menyatakan diri sebagai umat Allah dan Allah menyatakan diri melalui kita-kita ini bahwa kita memiliki Allah. Maka kita dipanggil bukan hanya beriman dalam rasa, bukan hanya beriman dalam pikiran, tetapi beriman dalam ekspresi yang konkret nyata. Karena dengan ekspresi yang konkret nyata, kita menyatakan kepada diri kita bahwa kita sungguh beriman, kepada orang lain bahwa kita memiliki iman, dan kepada Allah bahwa kita mencintai Dia. Seperti yang Yesus katakan sendiri, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, mintalah maka kamu akan mendapat. Pertanyaannya kemudian, apakah iman kita yang ada dalam diri kita itu sungguh kita ekspresikan, sungguh kita nyatakan? Apakah kita yang menyatakan diri sebagai manusia beriman telah sungguh menghadirkan iman itu dalam realitas hidup kita? Semoga kita bukan hanya beriman sekali lagi dalam pikiran, dalam rasa, tetapi dalam seluruh keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau mengungkapkan cinta-Mu secara nyata dalam berkat-berkat, dalam pemeliharaan, dalam anugerah-anugerah yang luar biasa bagi kami. Doronglah kami untuk menyatakan iman dan kasih kami kepadamu dalam ekspresi nyata hidup kami. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.